Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu hal yang berkaitan dengan hobi gue. Sesuai judul ya, ideologi dan seni tari. Nah, narasi deduktifnya gini teman-teman. Gue bisa bilang, setiap penari, setiap tarian itu punya ideologinya masing-masing. Ideologinya tersendiri, punya corak yang berbeda-beda. Semisal dengan perbedaan genre. Nah, dari narasi itu gue pengen ngebangun dari ranah epistemologinya juga, yaitu fungsi nari apa sih, sejarahnya. Ya mungkin gue bisa share sedikit yang gue tahu. Semisal, gue pengen ngangkat hal yang agak tabu. Seni tari dan musik itu mungkin di beberapa agama adalah aspek yang cukup tabu. Bahkan di Islam sendiri ada beberapa mazhab, bukan mazhab sih ya, beberapa oknum yang membilang bahwasanya itu adalah hal yang haram bahkan. Padahal nggak juga kalau kita telisik dari aspek epistemologinya ya. Manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya aspek spiritual peribadatan, bener nggak sih? Nah, seni tari dan musik itu adalah aspek pendukungnya. Bahkan dari agama manapun, dari agama periode manapun itu sudah mengenal tari dan musik. Tarian persembahan untuk tumbal misalkan ya kan, yang animisme dinamisme kan sering pakai kayak gitu. Tarian peminta hujan banyak di berbagai belahan dunia, di kartun-kartun sering juga diangkat ya nggak sih. Terus juga perihal soal musik, pengiring tariannya, perkusi dan apapun itu alat musiknya. Bahkan yang di Islam sendiri, sholat, ngaji itu adalah tari dan musik. Sholat perlu tumaknina, tempo, ritme, nggak ujuk-ujukan ya, langsung brek ada bacaannya. Itu mengatur ritme, tempo. Itu adalah aspek tarian. Makanya ini genrenya adalah tarian persembahan alias tarian peribadatan, bukan tarian hiburan atau olahraga. Terus kalau misalkan aspek musiknya, ngaji, kenapa dibilang musik? Ya walaupun nggak pakai alat musik, tapi nada yang didengar dari taktilnya ngaji tersebut itu mengentertain loh, menghibur gendang telinga loh. Valid itu, no debat itu untuk aspek itu. Nah makanya sangat disayangkan untuk mempersempit dalil yang ada untuk melegitimasi. Udah nggak bu, itu adalah hal yang haram, tarian atau musik itu haram. Enggak, tergantung model dan fungsinya. Ya, fungsi tari itu macam-macam. Ada olahraga, ada pergaulan, ada spiritual atau upacara formal. Ada 4 ya biasanya. Kalau misalkan upacara formal, ya kalau misalkan ada contoh nih, seminar atau pembukaan training, apapun itu, ya formal-formal, itu pakai tari jaipong misalkan. Banyak lah ya contohnya. Kalau aspek spiritual kayak tadi yang gue contohin, persembahan yang berkaitan dengan keagamaan, tari kecak misalkan, ya nggak sih? Terus kalau misalkan untuk olahraga, ya jelas untuk ngeluarin keringat doang tuh tariannya. Dan untuk pergaulan juga, anak-anak street dance tuh biasa battle di jalannya nggak sih? Itu buat mempererat persaudaraan mereka, saling cyber, saling freestyle kayak gitu. Itu fungsi tarian, gitu. Jadi agak susah kalau misalkan kita bikin periodisasi sejarahnya soal seni tari ya, karena manusia udah mengenal seni tari bahkan sebelum ada aksara, gitu. Itu bukan aspek yang bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, gitu. Makanya tergantung bagaimana aspek moral si penari tersebut untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada gitu. Kalau mungkin sekarang kita ngelihat ngedengar dance atau nari-nari karena mungkin ada TikTok, jadi seolah-olah itu udah hal yang jadi familiar banget gitu. Untuk mengisi kegabutan berarti itu fungsinya. Karena waktu TikTok booming ini adalah yang berbarengan dengan pandemi, ya nggak sih? Orang bosan di karantina akhirnya joget-joget lah di TikTok. Contohnya kayak gitu. Nah, pun yang gue tahu juga 3 aspek utama dalam tari, ada wiraga, yaitu raga, olah tubuhnya, wirasa, olah rasa, bagaimana feel in terhadap beatnya, gitu ya nggak sih? Terus wiraga, wirasa, wirama, yaitu irama, tempo. Bahkan 3-tiganya ini itu ada dalam aspek ibadah. Contohnya yang ibadah sholat ya, semisal kayak gitu. Jadi jangan mempersempit ranah-ranah epistemologi yang kayak gitu, ya. Contoh dari tarian peribadatan ini adalah ya sholat itu sendiri, bahkan itu adalah tari yang paling mulia. Itu konsepnya.
Jadi jangan gampang menilai atau menjustifikasi sesuatu hal gitu yang belum kita ketahui, bahaya. Rawan kecelakaan berpikir soalnya. Kalau misalkan dari genre tari gue sendiri, yaitu hip hop ya, itu periodisasinya ada lagi dah tuh. Tapi ini gue pengen masukin ke narasi utama, dimana genre gue itu sangat erat dengan ideologi perlawanan. Oke, kenapa begitu? Sesuai dengan sejarahnya. Oke, kita ngomongin fase sejarah modern dance dulu deh. Gue mengesampingkan tradisional dance ya kan, dan subkultur dance lainnya. Gue fokus di bidang gue dulu. Era golden hip hop itu tahun sekitar 70-80-an awal merembahnya, dan didukung juga dengan adanya musik-musik DJ, disc jockey, scratching dan lain-lain itu ya. Sejarah kan kayak gitu. Diikuti dengan dance-nya break dance patah-patah. Itu era pertamanya. Era modern udah mulai ada Eminem. Dance-nya pun juga ada berubah. Terus post-mo, era new style. Itu ada Les Twins tokohnya, terus Jabberwocky bagaimana mengcombine hip hop yang modern dance yang gerakannya besar dengan patah-patahnya kayak Michael Jackson. Di-combine. Itu ada Jabberwocky, itu era new style tuh, new era. Kalau sekarang nih udah bukan new style lagi, tapi eranya Gen Z, generasi Z. Ada yang bilang sih kayak gitu. Nah, back to topic dengan yang gue bilang kenapa ideologi hip hop dance ini berkaitan dengan ideologi perlawanan antara Mustaq Afin melawan Mustakbirin. Bourgeois ditentang oleh proletar. Ya karena konteksnya dari sejarah kayak nigga with attitude, itu mereka mengecam pemerintahan yang korup pada saat itu, memfitnah mereka dengan isu narkoba gitu. Dan itulah salah satu contoh konkret di era modern bagaimana seni tari itu bukan cuma sekedar ngesarkasi secara politik doang, ya nggak sih? Tapi dia bisa melakukan perlawanan dengan karya, penyadaran dari lirik lagu dan bentuk gerak tubuh. Oh, mungkin agak tarik jauh lagi ke era zaman Bahala ya, era Hindu terkhususnya. Tarian itu selain persembahan untuk menunjukkan gengsi kelompok juga loh, dan itu adalah aspek ideologinya gitu. Gengsi kelompok, kasta ya kan, kayak gitu. Bahkan kalau untuk di Mataram ya, di Indonesia, kerajaan Mataram kan pernah split ya antara Mataram Hindu dengan Islam. Genre tarian mereka berubah loh gitu, bentuk pakemnya ya kan, itu beda, berubah. Tapi bentuknya kayak gimana gue kurang tahu pasti karena gue nggak pernah pelajarin tari tradisional tersebut. Tapi yang jelas mereka tetap mempertahankan tariannya untuk upacara spiritual budaya, tapi bentuk pakemnya yang dirubah. Nah, unik kan gitu. Jadi itu memang nggak lepas dari namanya pola pikir. Itulah yang dinamakan ideologi. Semisal lo bubur diaduk dan tidak diaduk, ketika udah prinsipnya kayak gitu, berarti lo beda ideologi sama temen lo. Itu hal yang paling simpel gitu. Jadi untuk konteks pertama yang ingin gue jadikan simpulan bahwasanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya seni tari dan musik. Dua paket ini sih lebih tepatnya gitu. Poin keduanya, dengan seni tari kita bukan cuma bisa mengekspresikan rasa, tapi mentransformasikan logika dan pemikiran juga. Karena ya seni tari itu adalah kecerdasan motorik dong. Kita juga harus jangan tabu untuk hal ini. Ya itu adalah kecerdasan motorik karena gerak tubuh, kemampuan si individu mengolah koordinasi otak kanan dengan anggota tubuhnya itu loh. Makanya itu juga jangan dijadikan hal yang remeh gitu. Aspek kreativitasnya diolah tuh di situ loh seorang manusia. Tuh. Ya tapi kalau misalkan ada penjelasan yang luput ya kan, atau misalkan nggak sepakat dengan statement gue seperti biasa, silakan manfaatkan kolom komentar buat kita diskusi, karena gue seneng banget sharing dengan teman-teman, mau itu dunia nyata atau dunia maya. Itu yang bisa gue sharing untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di video-video berikutnya. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.